Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah ini ada yang iri nih. Jadi Naval Group menggandeng PT PAL ya. Secara resmi ini Indonesia memilih kapal selam Scorpène dari Prancis ya, tidak ambil dari TKMS Jerman. Dan kedepannya mudah-mudahan setelah pembangunan Scorpène berhasil, Indonesia bisa melobi pembangunan kapal selam Barakuda ya, yang notabene kapal selam yang ukurannya 2 kali lipat lebih besar daripada Scorpène dan ditenagai oleh bertenaga nuklir tentunya, mempunyai bobot kurang lebih di angka 4.100 ton kalau Scorpène kan di angka 1.800 sampai 2.000 ton kan. Tapi kalau untuk Barakuda class nanti kedepannya bisa lah sama Prancis ya, nggak usah jadi kutu loncat bos. Kalau udah deket sama Prancis aja biar enak gitu loh. Jadi ini pemerintah Indonesia terus menambah koleksi alat utama sistem senjata untuk memperkuat pertahanan di dalam air ya. Dalam waktu dekat pemerintah akan membeli 2 kapal selam Scorpène untuk menambah jumlah kapal selam dalam menjaga perairan Nusantara ini. Rencana teken kontrak pembelian 2 kapal selam asal Prancis tersebut akan dilakukan oleh PT PAL dan Naval. PT PAL digandeng Naval Group untuk menjadi partner lokal production kapal selam, kata senior eksekutif Vice President Transformation Manager PT PAL ya, Satrio Bintoro, di acara buka puasa di Jakarta Pusat Kamis tanggal 21 kemarin ya benar. Satrio Bintoro mengungkapkan pihaknya siap untuk ikut membangun kapal selam baru tersebut. Menurut dia, PT PAL sudah memiliki kelengkapan sarana dan prasarana untuk pembuatan kapal selam tersebut. Ditambah lagi, sambung Bintoro, PT PAL mempunyai para teknisi yang handal dan telah berpengalaman dalam membuat kapal selam ya. Ilmu yang didapat dari Chang Bigu class mungkin ya dari Korea Selatan, meskipun produknya gagal, setidaknya insinyur Indonesia udah dapat ilmunya ya, dikit tapi yang ada banyak kecacatan. Chang Bigu class banyak kecacatan ya, nggak apa-apa, namanya buat kapal selam pertama kali ya. Kalau agak rada berisik kayak tetangga ente yang sebelah itu berisik kayak kapal selam Chang Bigu itu bos, berisik tempeleng ya. Kemudian nyelemnya nggak lama, terus kalau dinaikin kayak odong-odong mungkin ya getar-getar ya, namanya pakai diesel listrik bos. Ini kalau yang terbaru kan pakai baterai lithium ion, jadi lebih senyap gitu ya. Dan para pimpinan PT Naval terkesan dengan kemampuan setelah melakukan kunjungan dan melihat fasilitas-fasilitas PT PAL di kota Surabaya, Jawa Timur ya. Beberapa waktu lalu menurut Satrio Bintoro sebanyak 93% fasilitas di PT PAL bisa digunakan untuk membangun kapal selam Scorpène. Kita hanya butuh tambahan fasilitas produksi untuk 7 komponen, jadi secara keseluruhan sudah siap. Makanya PT Naval percaya dengan PAL untuk jadi partner lokal pembuat Scorpène, ungkap Satrio Bintoro yang menjabat ketua proyek Frigate Merah Putih ini. Kapal selam Scorpène ini memang salah satu paling bagus di dunia ya, salah satu ya, termasuk ya di jajarannya ada TKMS dari Jerman. Kalau urusan kapal selam sebenarnya gacor dari Jerman, udah terbukti ya. Dulu kapal-kapal Inggris dibantai zaman Perang Dunia Kedua dulu kan. Tapi ya nggak apa-apa, kalau kita kan beli sama Jerman nggak dapat TOT kan, mending agak kurang canggih dikit tapi kita bisa diberikan transfer of teknologi seperti itu. Naval Group bahkan memperbarui proposal kapal selam jenis Scorpène untuk Indonesia akan menggunakan full lithium ion baterai ya, LIB. Dengan demikian kapal selam jenis Scorpène full fit ini akan memiliki endurance paling lama dibandingkan varian Scorpène sebelumnya ya. Tapi kalau ini Belanda ini juga ngambil dari Naval ya, Angkatan Laut Belanda mengambil Barakuda class ya Bren ya. Kemarin kan ditawarin Scorpène tapi Belanda nggak mau, mintanya Barakuda ya. Dengan demikian kapal selam jenis Scorpène full fit ini akan memiliki endurance paling lama. Berdasarkan berbagai informasi, Scorpène terbaru full fit mampu menyelam selama 80 hari non-stop ya. Jadi nggak kayak ikan sapu-sapu bos, tenggelam muncul lagi ngap-ngapan. Nggak, kapal selam ini 80 hari di dalam air bisa, asal krunya bawa makanan ya. Kalau nggak ya meninggal ya kan. Dan 78 diantaranya dalam posisi menyelam dengan jangkauan operasi lebih dari 8.000 nautical mil laut, memiliki lower and indiscretion rate dan mampu mempertahankan kecepatan tertinggi lebih lama. Kapasitas ini dimiliki karena lithium ion baterai bisa menyimpan dan menyalurkan lebih banyak energi dengan waktu pengisian lebih singkat dibandingkan baterai timbal asam ya, lead acid baterai seperti itu.
Dan lebih lanjut Pak Satrio Bintoro menjelaskan untuk pengerjaannya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pembuatan kapal selam Scorpion yang di TOT dari Prancis ini cukup besar. Bahkan diperkirakan jumlah tenaga kerja yang nanti akan menangani kapal selam di Surabaya ini lebih besar dibandingkan saat PT PAL membuat kapal selam KRI Alugoro dari Korea Selatan. Jumlah teknisi untuk mengerjakan Scorpion bisa jadi 2 kali lipat daripada saat merakit kapal selam Alugoro yang digarap di galangan PT PAL. Jadi ente yang punya sertifikat ngelas mungkin ya, sertifikat tempel besi mungkin angkat bisa lah. Nanti Scorpion datang buat di Surabaya ini butuh banyak banget tenaga kerja ya, sesi apa gitulah, sesi angkat mungkin ya. Inti jangan nomor-nomor tempeleng sama Pak Kaharudin Cinot kalau kerja nggak becus. Nah, soal target penyelesaian pengerjaan kapal selam buatan Prancis tersebut akan memakan waktu 6 hingga 7 tahun ya. Ini termasuk singkat karena Prancis sendiri membuatnya 30 tahun loh bos. Pengerjaan kapal selam dimulai begitu kontrak nanti efektif ditandatangani kedua belah pihak. Soal akhirnya pemerintah memutuskan untuk membeli kapal selam Scorpion, Satrio Bintoro mengungkapkan murni diputuskan oleh pihak pengguna yakni Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Laut. Sebelumnya sudah dilakukan penandatanganan kesepakatan MOU pembangunan 2 unit kapal selam Scorpion oleh Dirut PT PAL ya Pak Kaharudin Cinot dan CEO Naval Group di kantor Kementerian Pertahanan pada 10 Februari tahun 2022. Acara tersebut kala itu disaksikan oleh Menteri Pertahanan Pak Prabowo dan Menteri Angkatan Bersenjata Perancis Florence Parly. Dan awalnya Indonesia memiliki 5 kapal selam aktif ya, yaitu ada KRI Cakra 401, kemudian yang tenggelam di Laut Bali ya, KRI Nanggala 402, kemudian KRI Nagapasa 403, ada KRI Arda Dedali 404 dan KRI Alugoro 405. Namun tenggelamnya KRI Nanggala 402 beberapa waktu lalu membuat sejumlah kapal selam aktif yang dimiliki Indonesia saat ini menjadi 4 buah saja ya, dan idealnya negara kita ini punya 12 unit kapal selam. Ya nanti pelan-pelan ya. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Pak Muhammad Ali pada akhir tahun lalu pernah menyebut untuk menjaga perairan Indonesia yang sangat luas ini, Indonesia idealnya membutuhkan 12 kapal selam. Hanya saja TNI Angkatan Laut tetap mempertimbangkan kesiapan anggaran dari pemerintah ya. Tapi progres kapal selam Scorpion ini jelas ya, 90% diterbeli ini nanti. Nah, keren, itu tadi ya pembahasan Akpin. Akhirnya Naval Group gandeng PT PAL membangun kapal selam Scorpion. Kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time and bye-bye.